Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ital Fajriya. Di sini saya akan mereview buku tentang teks dan praktik dalam fungsi kitab suci, yang mana di sini itu menjadi bagian dari bab pertama. Nah, dalam bab pertama yang disampaikan oleh Ahmad Rafiq dalam tulisannya yang menjelaskan bahwa beliau mengawali buku ini dengan tiga isu utama untuk mendapatkan masing-masing artikel tematis, yang mana tiga isu utama tersebut meliputi perbincangan terminologis frasa living Quran, fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif, dan yang terakhir transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi eksplanatif atas persebaran dan pergeseran fenomena living Quran. Nah, yang mana perbincangan terminologis frasa living Quran ini awal mula di perbincangan itu di tahun 2005 di tempat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan diperbincangkan oleh dosen-dosen atau Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Itu perbincangannya secara informal. Nah, lalu didiskusikan kembali oleh para dosen dan para mahasiswa secara formal, yang mana diskusi tersebut mencari sebuah format, topik, bahkan metode dan pendekatan yang dirasa tepat untuk maksud dari living Quran tersebut itu kita mau kemana gitu, maksudnya itu apa gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang mana kata living itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya hidup. Lalu kata tersebut dapat dibahasakan dengan frasa living the Quran dengan living sebagai gerund. Nah, yang mana living Quran itu dimaknai dengan gerund yang artinya berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran, yang mana subjek itu manusia dan objeknya itu Al-Quran. Nah, subjek ini kan ditujukan kepada manusia, yang mana manusia itu menafsirkan Al-Quran, dan Al-Quran yang mana Al-Quran menjadi hidup. Yang mana kalau semisal menafsirkan Al-Quran atau tafsir Al-Quran itu pembahasannya akan lebih jauh mengenai tafsir Al-Quran itu sendiri dan ulumul Quran. Lalu jika kita masuk frase, yaitu kata sifat, yang mana kata sifat itu lebih menekankan pada aspek sosio-antropologis. Sosio-antropologis ini menjadikan penafsiran bukan satu-satunya penanda hidupnya Al-Quran, melainkan living Quran mempertemukan fenomena teks dengan fenomena pembaca dalam proses penerimaan Al-Quran. Nah, lalu isu yang kedua yaitu fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Nah, fungsi ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada horizontal dan yang kedua ada vertikal. Yang mana fungsi horizontal ini merangkup realitas sebagai data yang bisa berupa teks atau praktik dan perilaku. Teks ini berupa kebahasaan, terus berupa bunyi, kata, kalimat, dan makna. Lalu teks tersebut diterima sebagai kitab suci secara turun-temurun dari ke generasi ke generasi. Semisal kayak contoh Nabi Musa dan kitab Taurat menurunkan kitab Taurat, terus Nabi Isa menurunkan kitab Injil, Nabi Muhammad menurunkan kitab Al-Quran, seperti itu. Nah, fungsi yang kedua yaitu vertikal, yang mana fungsi vertikal ini berupa interpretasi terhadap data. Maksudnya adalah pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Nah, jika fungsi informatif, data tersebut dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan dan pemahaman. Sedangkan kalau performatif, teks dan praktik ditafsiri tidak dalam bentuk pernyataan atau pemahaman, melainkan dari sumber praktik dan tindakan. Nah, isu yang terakhir ini, yang ketiga adalah transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi eksplanatif atas
persebaran dan pergeseran fenomena living Quran. Nah, yang mana transmisi ini dibagi menjadi tiga pola transmisi yang bisa dilacak dengan teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Transmisi yang pertama yaitu dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu atau literatur dari generasi yang berbeda merujuk pada informasi yang sama. Yang kedua, transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada guru, semisal kayak silsilah keilmuan. Metode transmisi ini bisa didapat atau bisa kita lihat pada periwayatan hadis musalsal. Terus yang ketiga, metode transmisi diskursif melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, fenomena ini ditemukan di tradisi turun-temurun di sebuah kelompok masyarakat. Semisal upacara hataman Al-Quran, terus pembacaan Al-Quran pada momen kayak kehamilan gitu, terus melahirkan, kematian, seperti itu. Kayak semisal tahlilan gitu, yasinan setiap malam Jumat gitu. Kayak tradisi di masyarakat seperti biasanya aja. Oke, kurang lebihnya gitu aja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.